Communication. Sebelum dimulai semuanya dan sebelum juga nanti ada welcoming speech dari Pak Gumilang sebagai di sini sebagai apa ya, sebagai pelaksana acara ya. Ya boleh apa aja lah. Oke. Mari kita berdoa dulu berdasarkan agama dan kepercayaan masing-masing. Dan untuk yang Muslim, mari kita membaca Al-Fatihah. Berdoa dimulai. Bismillahirrahmanirrahim. 18 doang, Cok. Ini Pamalaba asli. Tapi ini ada Fisna. Oh, kata dua ini Fisna siapa? Amin. Fisna. Ya, terima kasih untuk Siapa? doa pembukanya. Apa ini? Itu siapa? Ini siapa? Bentar Bu, ini ada yang bocor. Mohon di-unmute dulu teman-teman karena kita akan dimulai. Baik, sambil nunggu Puan Majuri, beliau lagi on the way masuk atau join di event ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat, salam sejahtera buat kita semua. Terima kasih saya atas nama ALC atau ASEAN Electoral Community menyampaikan terima kasih banyak atas teman-teman bisa hadir dalam sharing session yang episode ke-393 kalau nggak salah ya. Saya mewakili founder atau CEO ASEAN karena Pak Prof. Reja lagi kurang sehat, jadi beliau hanya menyampaikan salam ke teman-teman belum bisa join. Baik, itu mungkin nanti sharing session ini akan dipandu sama Ibu Kandidat Dr. Rosmawati dari Nagoya, Batam. Saya hanya membuka saja dan sebelum saya serahkan ke Ibu, saya akan coba putarkan dulu lagu. Apa sih mungkin ALC, mungkin bagi Pak Imam baru lihat atau baru dengar atau udah pernah join, nggak tahu saya. Jadi 3 menit lah kita akan putarkan dulu ya Bu ya, nanti langsung saya serahkan ke Ibu. Baik. Jadi di sini tentang ICT. Sebelum dilanjutkan dengan Pak Imam, mungkin ICT ada beberapa yang bertanya ICT itu apa sih gitu kan. I itu hanya singkatan dari bahasa Inggris, betul ya Pak ya? Information, Communication, Technology. Atau bisa kita sebut itu tuh sebagai payung besar terminologi yang dimana dalam itu mencakup beberapa peralatan teknis dan memproses juga menyampaikan berbagai informasi penting. Nah, di sini kan banyak aspek dan banyak hal yang perlu kita ketahui. Dan dengan diundangnya pemateri Bapak Imam dan Profesor Madya, Dr. Majuri, mudah-mudahan kita semuanya akan mendapatkan banyak hal. Dan untuk sesi pertama itu dimulai oleh Bapak Imam Santoso, Eskom Mkom dari Esa Unggul, Jakarta. Mungkin Bapak Imam dipersilahkan, ada waktunya sekitar 20-25 menit, tapi tanya jawab sesinya nanti di terakhir ya Pak ya. Pak Imam, dipersilahkan. Ya, terima kasih Ibu Rosmawati untuk bagi teman-teman atau bagi rekan itu ya. Jadi kenapa kita membutuhkan suatu ICT atau komunikasi digital gitu ya? Kenapa? Yang penting adalah ICT adalah informasi. Jadi ada suatu informasi dan komunikasi secara teknologi ya. Nah, dahulu kala kita sebelumnya ada Zoom ya, Google Meet kan pakai Webex gitu ya dan conference lainnya gitu ya. Uh, Semi ICT ya. Jadi belum terlalu banyak orang familiar. Dan sejak pandemi ini kita beralih COVID ini kita langsung beralih ke dalam teknologi ya ICT. Orang IT atau orang yang lulus di dunia teknologi, seperti apa sih kita yang harus kita lakukan gitu ya? Bagaimana membangun ICT atau kita mindset kita ICT itu apa sih konsep dulu? Nah, jadi ICT itu sebenarnya
informasi atau komunikasi dalam teknologi ya, semua device ya, ya baik dari smartphone gitu ya, laptop ya, televisi ya sekarang sudah jadi ICT ya. Contohnya apa sih yang sering kita gunakan dalam ICT ini adalah Netflix ya, yang eranya dirubah dari nonton bioskop menjadi semua device terkoneksi yang bisa kita nikmatin. Nikmatinya apa? Teknologinya, komunikasi apa, videonya gitu ya. Kemudian informasi apa, judul filmnya dan sebagainya gitu ya. Terus kontennya tadi adalah Netflix ya. Sumbernya dari mana? Ya mereka memiliki suatu infrastruktur kemudian untuk mencapai zaman era ya mungkin ya Pak Malabai, Pak Gumilang, dan Mas Mawati waktu kita era kuliah ya offline, tatap muka gitu ya. Tidak ada teknologi seperti yang saat ini kita nikmatin gitu ya. Jadi teknologinya belum IC itu, jadi informasi komunikasi aja, IC aja gitu. Jadi informasi komunikasi, informasi disampaikan, komunikasi disampaikan dulu secara ya masih teknologi yang rasional ya, tidak secara teknologi gitu ya. Jadi semua dalam membangun ICT ini ada beberapa fundamental yang akan saya sampaikan nanti. Nah, apa saja dalam uh, jadi dalam ICT ini kita memiliki suatu model atau fundamental, di mana fundamental ini kita bisa lihat adanya, bentar, adanya software di design principle. Jadi bagaimana kita melakukan ICT ini ya untuk menuju ke atas gitu ya dalam model fundamental ini kita melakukan tools apa atau software apa yang bisa kita gunakan dalam membangun ICT ya. Softwarenya apa ya? Baik itu mendesain, contohnya tidak bisa kita lakukan gitu ya. Seperti misalkan software dalam mendesain rumah, software mendesainnya ya, uh, drawing atau CAD-nya dan sebagainya gitu. Kemudian kita melakukan juga ekspor ke universitas gitu ya. Untuk membangun ICT itu apa yang dibutuhkan dalam suatu ICT tersebut ya. Komunikasi yang pasti yang pertama adalah komunikasinya adalah jaringan yang saat ini kita butuhkan kebutuhan utama ya. Tidak ada internet kita tidak bisa kan knowledge pencarian ilmu-ilmu yang kita ingin pelajari, kita ingin cari atau solusi-solusi gitu ya. Nah, setelah itu kita adanya antara manusia human computer interaction ya. Jadi bagaimana interaksi manusia dengan komputer namanya koneksi ya. Koneksi dalam ada 6 komponen gitu ya, solution sistem teknologi, internet. Nah, informasi sistem, kemudian social implication. Nah, yang pertama solution development itu seperti apa? Apa yang kita mau bangun dalam membangun ICT ini ya? Misalkan nanti teman-teman mahasiswa setelah bekerja, bagaimana membangun ICT yang lebih smart, lebih bagus dan sebagainya. Apa yang kita lihat solusi-solusi apa yang teknologi perangkat yang pasti, teknologi interkoneksinya nanti. Kemudian teknologi alatnya, softwarenya, gitu. Kemudian teknologi apa? Humannya juga sama nih. Artinya adalah skill yang dimiliki oleh sumber daya manusianya, resource-nya, human resource-nya bagaimana gitu. Kemudian teknologi seperti apa? Kecepatan internetnya di dalam ICT sudah bagus, koneksinya yang menghambat gitu ya. Misalkan kita belajar e-learning atau kita Zoom saat ini koneksinya ada yang bagus ada yang tidak bagus gitu ya koneksinya. Nah, apa gitu yang kita gunakan ya, internetnya baik dari perangkatnya
hubungan antara gedung dan gedung gitu, hubungan antara kampus satu dan kampus yang lain gitu. Kan adalah contohnya ya mungkin kita menggunakan cloud ya, atau menggunakan atau menggunakan server yang segitu banyak sehingga uh, free konten-konten e-learning, sistem informasi akhirnya. Jadi ini adalah fundamental harus milih internet satu provider. Jadi kita harus mengkombinasi mendual dual ISP atau dual internet teknologi ini digabungkan jika misalkan yang sering kita alami di kampus Esa Unggul ini ya jaringan mati gitu ya. Tapi nggak punya backupnya gitu ya. Sehingga eh, ICT informasi dan komunikasi secara teknologinya ya terputus gitu ya. Ya mungkin hanya informasi komunikasi lagi IC saja. Tapi artinya teknologinya ini tidak ada saat internet koneksi terputus. Kita tidak bisa melakukan sistem informasi akademik, kemudian kita tidak bisa melakukan browsing dan sebagainya itu ya. Kemudian yang kelima adalah information system. Sistem apa yang kita bangun? Ya e-learning, kemudian kita teknologi Google Meet, email delivery dalam arti kontennya edukasi misalkan gitu ya. Email pun termasuk informasi sistem ya. Jadi WA pun juga termasuk informasi sistem gitu. Kemudian quiz online juga termasuk informasi sistem. Kemudian sosialisasinya bagaimana dalam menerapkannya? Kita pakai sosial media nih dalam menggunakan ICT ini gitu ya. Mungkin untuk informasi-informasi terkait digital gitu ya. Kemudian informasi terkait tentang tren dan kampusnya seperti apa gitu ya. Setelah itu kemudian bagaimana gitu ya. Kemudian kita membuat suatu digital sesuai dengan fundamental tersebut gitu. Nah, jadi ada level keluaran outcome-nya dalam membuat suatu ICT ya. Jadi yang pertama kita menyeleksi ya. Kemudian kita melakukan range mengatur antara jarak penggunaan, kemudian skill ya, kemampuan ya. Kemudian kita mengidentifikasi setiap masalah-masalah ICT yang terjadi. Nah, bagaimana Esa Unggul melakukan ICT atau ICT-nya yang tidak dikelola dengan baik. Nah, ini baik lagi nih. Jadi ICT ini tergantung dari human-nya juga. Kalau human-nya tidak bergerak, ya ICT tidak dilakukan problemnya yang terus-menerus seperti itu ya. Jadi di setiap gedung pun juga sama. Misalkan smart building-nya maintenance ya. Kemudian tidak memiliki plan jika terjadi masalah sebagaimana dengan desain existingnya ini adalah sering terjadi problem-problemnya. Kemudian kita membuat plan, mendevelop kembali atau redevelop ya atau redesign teknologi dari upgrade laptop ya dari yang HDD menjadi SSD itu kan merupakan teknologinya yang kita desain ulang, develop ulang gitu ya. Sehingga tetap setelah itu kita melakukan apa? Evaluasi terhadap solusi-solusi yang terjadi masalahnya ini. Jadi sudah dibangun fundamentalnya, kita jangan itu sudah dibangun ya udah selesai tidak. Tapi kita mengevaluasi masalah. Yang kedua adalah kita melakukan antar range ya, tools ICT yang sudah termasuk dalam teknologi yang terbaru, apa yang masih yang lama gitu ya. Jangan sampai ya udah kita menikmati dalam ICT-nya tidak ada toolsnya mungkin yang Apple pun mengeluarkan beberapa update softwarenya seperti itu. Kita perbaruinya. Untuk mengapa menanggulangi dari level yang pertama tadi ya. Level ketiga ini adalah investigasi gitu ya. Bagaimana kita menganalisis problem yang tadinya problem yang ya misalkan lift ini sering mati, yang durasi cepat gitu dan lambat. Nah,
sebenarnya komunikasi kita melakukan problem solving terhadap sumber-sumber daya, baik skill human-nya atau sumber daya kita bangun, struktur lakukan, apakah memang ini sudah end of life atau sudah oleh kompetitornya dan perangkat tersebut, jadi kita harus update gitu ya. Nah itu pentingnya dalam ICT itu kita harus melakukan teknologi juga mengevaluasi ketika solusi apa bagian-bagian masalah tadi ya. Kita pecahkan, kita bikin pengelompokan terhadap masalah-masalah tadi gitu ya. Jadi ICT ini intinya adalah bagaimana mengkomunikasikan dengan baik dan jelas gitu ya. Misalkan e-learningnya yang kelas online-nya ada masalah di cloud-nya gitu ya. Nah itu bagaimana melakukan informasi dan solusi yang benar. SA Unggul sudah melakukan dari poin level 3 ini yang kritikal. E-learning ini sering terjadinya masalah dalam aksesnya. Jadi dilakukan kritikal investigasi, kemudian menganalisa di teknologi si cloud-nya gitu ya. Jadi yang lebih mumpuni, yang lebih bisa membawa atau mendelivery informasi e-learning ini gitu. Nah, jadi beban-bebannya ini kita harus melihat level 1, level 2, level sampai level 4. Yang pertama bagaimana pengetahuan untuk mengingatnya, baik itu konten si masalah yang terjadi, kemudian explain ya, konsep explainnya bagaimana kita mengerti ya, bagaimana kita melakukan explain terhadap misalkan problem yang sering terjadi. Nah, kemudian kita membuat konsepnya. Setelah kita melakukan explain konsepnya, kita menggunakan konsep tersebut apakah yang menggunakan gitu kan. Kemudian kita melakukan testing terhadap mengkomunikasi, develop, kemudian testing gitu ya. PDCA gitu ya, plan, do, action gitu ya. Nah ini sebenarnya bagaimana? Ini adalah daya terkait data gathering, information processing, kemudian building understanding. Jadi misalkan di dalam infrastruktur jaringannya gitu ya, misalkan di bidang teknologi content delivery-nya ya, basic rutin skill-nya apa sih biasanya yang sehari-hari dipegang orang A, ya, si B gitu ya. Terus bagaimana dia melakukan informasi seperti apa gitu ya. Nah itu. Nah ini adalah merupakan ICT tools-nya yang biasa kita gunakan sehari-hari ya. Sebenarnya ditambah lagi Zoom itu juga termasuk ICT tools ya. Google Doc gitu ya, Google Drive gitu ya. Kemudian sosial media gitu ya, Facebook, kemudian Instagram dan sebagainya. Ini menggunakan toolsnya, WhatsApp pun juga termasuk tools digitalnya, dulu SMS gitu ya. Sekarang sudah banyak teknologi yang bisa kita gunakan. Google account ini tergantung dari Google account-nya apa gitu ya. Kemudian kita online e-learning juga banyak gitu ya. Tidak hanya yang masing-masing kampus memiliki develop masing-masing ICT-nya, solusinya gitu. Nah, ICT ini toolsnya itu adalah bagaimana infrastruktur digital ini digunakan baik laptop, printer, software program gitu yang digunakan dalam dunia kampus gitu ya, software-software apa yang dapat membantu mahasiswa melakukan uji coba gitu, kemudian data proyektor ya, kemudian interaktif teaching box ya, bisa jadi kita quiz online, Kahoot dan sebagainya gitu ya. Kemudian mahasiswa ke dosen, dosen ke mahasiswa, interaksinya seperti apa gitu ya, baik mobile application atau flip classroom atau klik device. Jadi bisa juga dalam dosen mengajarkan ataupun quiz online dan sebagainya seperti itu. Nah,
penggunaan ICT ini bisa kita lakukan baik dari komunikasi, healthcare ya, entertainment media, kemudian riset dan inovasi, kemudian personal productivities, bisnis dan e-commerce itu termasuk ICT ya, Tokopedia, terus Blibli dan sebagainya, Alibaba, kemudian AliExpress semuanya melakukan ICT supaya apa lebih mudah dari supply chain-nya dari hulu dan ke hilir sehingga sampai ke tujuan ke customer gitu. Edukasi pun juga sama, bagaimana mendelivery ya dosen dengan mahasiswa diajarkan misalkan melalui Zoom ya, diterima dengan melakukan mahasiswa menjawab tugas-tugas dan kuis ya, sehingga di-upload filenya sudah ada. Nah, itu menggunakan ICT juga gitu ya. Itu termasuk ICT, e-learning itu ICT, kemudian sistem informasi akademik juga ICT gitu ya, yang berbau infrastruktur adanya informasi komunikasi baik teknologi internetnya, softwarenya atau aplikasinya gitu ya. Dikatakan sudah ICT. Nah, ICT tools-nya bisa kita gunakan ya, atau testing atau quiz itu juga bisa kita lakukan gitu. Jadi quiz gamingnya seperti apa? Jadi interaktif terhadap ICT kelasnya. Jadi tidak monoton, tidak seperti memberikan info model yang saya ambil gitu contohnya gitu, yang biasa sering digunakan di kelas Kahoot ya, ada, tapi ini beberapa tools ICT yang digunakan ya. Jadi ada interaktif terhadap dengan yang saya gunakan ya, beberapa 3 komponen ini itu dari saya Bu Rosmawati dan Pak Gumilang. Terima kasih. Mungkin ada sesi tanya jawabnya, nanti silakan. Sesi tanya jawabnya nanti mungkin ya Pak ya di akhir. Boleh siap. Karena habis ini akan dilanjutkan dengan pembicara dan pemateri berikutnya. Sebentar. Untuk berikutnya sudah hadir ya Puan Majuri. Assalamualaikum Puan. Terima kasih sudah hadir. Dan untuk selanjutnya sebelum pada sesi pertanyaan kami persilahkan kepada Puan Majuri untuk melanjutkan materi berikutnya. Pak Gumilang sudah hadir ya beliau? Ada. Oh iya, terima kasih Profesor Madya Dr. Majuri. Kasih kembali. Sila. Oke, saya boleh mula? Silakan Bu. Oke, sekejap. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan selamat tengah hari kepada semua sahabat-sahabat saya, terutama kepada speaker-speaker pada hari ini. Selamat bertemu. Okey, untuk sharing session bagi kali ini, insya-Allah bertepatan dengan orang kata tema ICT. Saya cuba beri ulasan sedikitlah apa yang saya mampu beri untuk sharing session kepada semua sahabat-sahabat lah. Sekarang ni ada lebih daripada 20 partisipan. Jadi saya harap saya I'm not the right expertise in ICT macam yang speaker yang terdahulu, Dr. Imam Dr. Imam. I know you expert in ICT, but I just want to share a bit on apa yang saya ada berkaitan dengan tadi paper belum? Okey. Terima kasih. Okay, saya ada sediakan slide lah, sedikit sahaja slide untuk membantu saya bagi penerangan. Okay, Alhamdulillah, thank you to the organizer for giving me an opportunity to give a bit knowledge sharing in international lecture share series online today, 19 October. Okay, before we start,
Izinkan saya memperkenalkan saya sebagai Dr. Mazuri binti Abdul Ghani dari Malaysia, iaitu Faculty of Business and Management di Terengganu, Malaysia. Saya berada di Terengganu, University Sultan Zainal Abidin. Okey, seterusnya a bit before saya introduce sedikit sahaja berkenaan dengan UNIZA. Universiti Sultan Zainal Abidin berada di Terengganu, Malaysia. Kami mempunyai 12 fakulti yang terdiri daripada pelbagai bidang. Saya di Fakulti Perniagaan dan Pengurusan, Business and Management. Okey, saya ada letak juga di situ beberapa gambar kampus-kampus kami, iaitu terdiri daripada 3 kampus. Kampus di Gombadak, the main campus is Gombadak, di mana saya berada sekarang. Kampus Besut tu dalam 80 km away, dan juga Fakulti Perubatan berada di Medical Campus lah di bandar, dalam 15 km sahaja. Okey, jadi untuk petang ini insya-Allah saya akan berkongsi berkaitan dengan, I just try to make topik ni relevan lah kepada semua sahabat-sahabat, iaitu ICT, dan saya akan share satu dapatan kajian lah saya dan juga pelajar PhD berkaitan dengan mobile application usage intention in Jordanian tourism industry. Jadi harap semua kawan-kawan semua boleh orang kata relate lah sedikit kalau tak sepenuhnya dalam ICT, iaitu saya cuba untuk bawa di mana tourism industry pun kena update dengan ICT jugalah untuk berjaya dalam industri mereka. Okey, untuk secara intronya, we know that the new technology macam yang saudara Imam cakap tadi, very true. Semua sekarang ni guna teknologi, kita mengajar pun guna teknologi. So tourism industry also in the world kena juga orang kata particular aware on the new technology usage. Okay, jadi dengan with the rapid increase in smartphone, variety of mobile applications that we have, consumer market yang diperkenalkan dalam kepada consumer market. Jadi dia telah mengubah the way consumer perform all the activities, cara kita nak tempah online, cara kita nak cari apa tempat-tempat yang patut dilawati masa untuk berkunjung ke negara-negara luar pun kita dah beralih arah sebabnya kita dah ada new technology. We don't have to susah-susah, just guna smartphone and we have a lot of mobile applications untuk cari berkaitan dengan tourism. So kita rasa bahawa consumer pun ada cita rasa masing-masing, dan with the new technology dia juga memberi kesan kepada tourism industry. Okay, tourism industry kalau dekat Indonesia saya rasa lagilah kata gain more interest sebab banyak tempat-tempat yang bersejarah. Tapi kali ini research yang kami buat ni adalah kepada Jordan. Pelajar saya tu pelajar Jordan. Jadi masa dia buat PhD tu dia ambil Jordan lah sebagai satu tempat. Jadi dekat sana pun tourism sangat booming lah, booming industry. And then we are trying to see whether the new technology digunakan ataupun masih belum digunakan di Jordan. So we know tourism sector
dekat Jordan ni dia contribute highest proportion also untuk national income mereka. Tetapi we know that the internet is ramai orang pakai sekarang. Tetapi di Jordan the tourism in Jordan decrease, dia menurun dari 35% during the past year. Yang ni yang student saya buat ni dalam 2021 macam tu. Jadi disebab itu we are going to make research pada masa itu untuk memastikan penggunaan new teknologi digunakanlah di Jordan ataupun masih dalam peringkat yang low. So untuk lebih terperinci, study yang dibuat oleh kami ni adalah untuk examine the effect of mobile application features. We know that bila kita guna smartphone, kita ada application features untuk cari tempat-tempat bersejarah ataupun apa-apa lagi tu. Jadi kami lebih tertumpu untuk tanya turis berkaitan dengan penggunaan application features tu sendiri, macam yang you nampak dekat sini, example of mobile application banyak. Kita boleh guna booking dan sebagainya untuk travel agency punya mobile app, kita ada banyak. Jadi kita buat soalan tu, kita tanya turis sama ada the application features yang ada dalam application tu senang digunakan ataupun tidak, usefulness, ease of use, sama ada positif word of mouth tu menjadi peranan utama ataupun tidak kepada tourism industry. Jadi pada masa tu kita hantar questionnaire tu kepada turis yang berada di Jordan, yang berada di sekitar kawasan-kawasan Jordan lah, yang tempat-tempat turis mereka. Okey, dekat sini study kami kita menggunakan beberapa teori lah macam biasa, teori yang digunakan dalam marketing. Okey, jadi saya pergi lebih lanjut. Okey, dekat sini dekat gambar ni there is a royal and government direction dekat okey, dekat sini di Jordan dia ada satu orang kata royal and government direction yang mana dia nak develop tourism dekat Jordan lah dengan digital system. Jadi dia target 2027 tu semua tourism in Jordan telah pakai lah digital system ni semua, sebab we know that from Imam tadi cakap ICT is very nowadays we need that also. And it was found that this increased the participation rate by the tourism sector in Jordanian income by 22% if the Jordanian tourism sector is converted to a digital system. So mereka berkeinginan untuk menjadikan Jordan itu adalah negara dari sudut tourism industry pakai digital system keseluruhan lah. Okey, ini harapan mereka lah kan. Okey, jadi tourism in Jordan, we know that tourism bila kita sebut Jordan kan memang ramai orang nak pergi Jordan sebab ada tempat-tempat yang bersejarah yang perlu dilawati. Jadi tourism is a key factor in Jordan national income. Okey, jadi mungkin yang ni figure dia dah mungkin bertambah sekarang ni dah 2023. But I'm still boleh relevan lah lagi, saya rasa information saya ni mungkin perlu ditambah baiklah kepada 2023 yang lebih latest. Okey, dekat sini ada gambar the City of Diraj. Mungkin sahabat-sahabat dalam Zoom ni ada yang pernah pergi ke Jordan dan pernah melawatilah banyak tempat-tempat dekat sana. The City of Diraj, Dead Sea, Petra, Desert Castles dan banyak lagi lah. Okey, kita the main objective adalah untuk tanya turis adakah
dia datang ke Jordan ni macam mana, you guna tak apa mobile application, so how the advantages benefit untuk guna digital system dan sebagainya. Jadi study ni dia ada beberapa variable kan. The study details ni kita ada buat questionnaire kepada turis. Dia dalam bentuk kuantitatif macam yang saudara-saudara semua tengok kat sini. Study details, we adopted a quantitative approach. Kita pergi dekat satu tempat tu dan minta mereka jawab soalan lah using a self-administered questionnaire. Jadi pada masa tu student saya mengambil masa agak lama jugalah untuk kumpul-kumpulkan sebab masa ni pun kita bergelut dengan orang kata COVID masa akhir dah itu. So kita dapat 420 jawapan lah, copies of the question Petra di Jordan. Jadi berapa? 384 lah, kita bagi 420, lepas tu 384 questionnaire tu yang boleh di analisis lah. Mungkin yang selebihnya mungkin ada masalah tak jawab dan sebagainya. Okay, jadi the main findings of our study is mungkin boleh teruskan ni Wan. Kita mendapati bahawa daripada rangka study yang kita buat tu, the result showed that perceived usefulness and perceived ease of use was significantly related to positive word of mouth. Kita ada buat kajian sama ada mobile application tu kalau dia sedang digunakan, susah digunakan. Kalau susah digunakan pun ada mobile application pun tak guna juga. Jadi macam menyusahkan tulis dan sebagainya, very complicated, payah nak guna kan. Jadi bila kami tanya, jawapan mereka adalah perceived ease of use bila sesuatu application tu senang untuk digunakan dan meaningful. Jadi mereka seronoklah menggunakan pencarian dengan menggunakan mobile application berkaitan dengan tourism. Dan mereka juga mendapati positive word of mouth. Maksudnya sebab kajian saya ni berbentuk marketing. Jadi kita masuk elemen positive word of mouth because we know that when we involved in the tourism industry, kita akan tanya kawan-kawan kita, akan tanya saudara mara berkaitan dengan tempat-tempat yang sesuai untuk dilawati. So we embedded also the word of mouth because mungkin dia juga memberi kesan kepada mobile application. Sebab mungkin kawan kita kata, okay, you pergi kat sini, you cari macam ni. So we found that word of mouth also memberi significant findings lah kepada kajian kami. Dan also positive word of mouth bila kita macam contohnya saya guna mobile application tu saya rasa sangat mudah, sangat okay, friendly user, jadi tak payah mana. So I will talk to my friends also, why not you use this kind of mobile also, sangat mudah, sangat okay sahaja. So we separate positive word of mouth. So ini adalah sangat penting dalam marketing, lebih-lebih lagi bila you engage in the tourism industry, iaitu industri yang orang kata we sell the intangible product, the services. Benda ni sangat penting lah, bukannya kita jual barang-barang yang tangible, jual kasut, jual buku dan sebagainya. But the tourism industry very abstract. Bila word of mouth is bad word of mouth is going to be hurt the industry. Sometimes it depends on the powerful of the word of mouth from one person to another person.
Okey, jadi untuk kajian kami ni, hipotesis yang kami jangkakan bahawa turis yang kata mobile application ni okey, senang digunakan, akan spread the good news and say good something good lah to another person. Jadi all the hypothesis supported. Jadi apa yang kami dapatlah dari sedikit kata pengalaman kumpul data ni, dari sudut research contribution tu adalah, walaupun kami buat dekat Jordan sahaja, tapi mungkin boleh digunakan untuk untuk kajian di Bali, Indonesia, ke tempat-tempat yang kata turis pergi, macam mana dia orang pergi tu, dia dapat information daripada apa, just to make sure that penggunaan digital system tu adalah dalam turis industry. Okay, jadi for the theoretical, we know that this research can contribute a bit on the importance of the word of mouth, positive word of mouth, through the use of web-based application. Kita sekarang kan banyak kan, kalau kita baca Facebook, Instagram dan sebagainya. So kita macam lebih nak tahu testimoni daripada turis ataupun orang yang dah pakai produk tu. So ini adalah merupakan orang kata senjata di web-based application jugalah, yang mana saya boleh relate lah juga dengan ICT, ya, tema perbincangan kita pada hari ini. Dan kami ni lebih terarah untuk tourism industry sahaja, tetapi for the future research bukan sahaja tourism industry, tetapi boleh dibuat di industri mana-mana sahaja. Okey, ini dari sudut theoretical. Dari sudut praktikal pun ada sesuai lah bila kita dapat tahu dapatan kajian ni sangat bagus, sangat berguna dan boleh meningkatkan kata tourism industry punya application ni. So mobile application in the tourism industry in Jordan, mereka boleh highlight lah penggunaan ni, sebab pada masa kami buat tu adoption of mobile application tu mereka jarang guna. Mereka ada internet, mereka very strong. Mereka turis tahu boleh guna ada mobile application, tetapi mungkin mereka jarang guna ataupun takut-takut nak guna because of mungkin application tu ambil masa yang lama ataupun very complicated. Jadi dengan orang kata findings of this study can give in-depth lah to the tourism industry, supaya mereka lebih highlight dengan penggunaan mobile application secara praktisnya lah dalam industri mereka. Sebabnya mereka tu adalah developing country. We know that the Jordanian government also want to make sure that 2027 tourism industry mereka pakai orang kata sistem. Jadi mungkin mereka boleh ambil iktibar lah daripada research ini untuk mereka go more on the digital system in the tourism industry. Jadi saya rasa setakat tu dulu untuk perkongsian saya, yang mana mungkin kalau tidak banyak pun sedikit memberi kesan jugalah kepada penggunaan ICT kepada tourism industry in Jordan. Itu saya. Terima kasih banyak-banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Puan, informasinya yang sangat jelas. Sesinya mungkin untuk mempercepat kita kepada sesi pertanyaan, tapi sebelum sesi pertanyaan, Pak Gumilang ada pesan-pesan lain sebelum kita lanjutkan ke sesi pertanyaan? Oke, jadi kesimpulannya tadi dari dua pemateri bahwa ICT itu teknologi ataupun sistem
yang mampu mereduksi batasan ruang dan waktu gitu ya Bu ya. Dan juga mensupport sekarang dalam hal bidang pendidikan. Di mana ICT bisa sebagai pada akhirnya seperti yang tadi Pak Imam sampaikan, sebenarnya bisa jadi sebagai gudang ilmu pengetahuan di zamannya, terutama zaman sekarang ya Pak ya. Oke, sebelum pada sesi pertanyaan yang sudah ada pertanyaannya di saya, ada Bapak siapa ini yang mau bertanya langsung, Bapak Malabai ya. Pak Malabai silahkan, ada pertanyaan langsung. Gua doang dong. Ya, Baik, yang makasih, lain, Mbak. iya, yang lain soalnya by chat ini Sono sudah aja yuk. bertanya. Dipandi. Silakan Pak Malabai. Iya. Belum bisa ngecas. Selamat siang Ibu Mazuri Abdul Ini Ghani. ada orang. Salam Masih ada kenal. orang. Selamat siang. Iya. Tak dengar lah. Dia termute tu. Mute ya, Pak Malabai. Iya. Makasih Bu. Selamat siang. Mohon izin bertanya Bu Mazuri. Saya kebetulan satu payung nih, satu universitas dengan Pak Imam. Kebetulan saya lagi melihat sudut pandang dari apa ya, semacam smart village ya Bu. Jadi desa cerdas atau mungkin untuk orientasi kepada suatu penunjukan kepada suatu desa yang memang terdapat beberapa hasil produk daerahnya atau desanya yang memungkinkan untuk dikembangkan menjadi peningkatan status desa menjadi desa wisata gitu. Nah, ini kurang lebih seperti itu dan untuk meningkat lagi kepada jenjang yang bagaimana meningkatkan dari desa wisata untuk kepada desa pintar gitu, Bu. Nah, ini ada beberapa kebimbangan secara pribadi saya. Bagaimana ini untuk menerapkan marketing berbasis elektronik gitu, Bu. Khususnya di budaya digital, sementara masyarakat di sana memungkinkan kalau dicermati infrastruktur perangkat kerasnya belum memungkinkan. Nah, ini yang saya mau tanyakan, upaya-upaya apa aja nih yang harus kita cermati gitu kan sebagai orang luar yang ingin membantu entitas di sana atau masyarakat di sana gitu. Mungkin itu aja Bu dari saya pribadi. Makasih Pak Gom, Bu Rosma, Pak Imam. Saya respons lah kalau nak panggil apa ya, Pak Malabai. Ya, Malabai Bu saya bisa. Malabai, sorry. Thank you for your bukan tanya lah, I'm not I cannot say that I'm the right person, tapi kita sama-sama lah bantu lah. Pak Malabai ada tanya dan bagi statement berkenaan dengan status desa macam mana. Jadi saya buat kesimpulan sedikit. Memang betul kalau dengan adanya ICT, new teknologi, dia memberi kebaikan lah kepada syarikat-syarikat yang besar, syarikat-syarikat yang cukup elektronik, syarikat-syarikat yang ada cukup fasiliti kan. So how about the company status yang desa-desa ini untuk cope dengan teknologi, untuk bekerja-kerja dengan teknologi. Sebab setiap masanya ada pembaharuan, ada saja yang baru macam telefon, kita baru beli, keluar lagi yang baru. So macam mana kita nak ni? Jadi sebenarnya kita tak boleh menjadikan kita compete dalam satu situasi yang sama. Sebenarnya kalau contohnya kita small industry, we cannot compete dengan large company. Kita tak boleh nak samakan. Jadi apa yang boleh dibuatlah, mungkin dekat sana banyak desa-desa yang status desa yang mana yang mereka baru saja untuk bangun, untuk menggunakan digital dan sebagainya, tetapi
mungkin dari sudut marketing, dari sudut teori kalau kita baca dalam buku, oh this is very interesting, you should use TikTok, you should use teknologi, but saya tak ada teknologi misalnya. So saya ni bekerja dekat rumah je, macam mana internet pun tak ada kat rumah saya. So bagi yang orang kata untuk membudayakan dahulu mereka tu, yang sebenarnya the first thing adalah bagi saya dia kena build dahulu product reputation, Pak Malabai. I think the product reputation ataupun orang kenal produk kita tu, nombor satu, we should do first branding. Kalau you produk tu orang kenal, tak ada dalam TikTok pun orang akan beli. Maksudnya the first thing is you should build your reputation first. Walaupun orang kenal dengan tengok TV, dengan radio sahaja ataupun baca surat khabar sahaja. You build dulu. Mungkin dalam 2-3 tahun kita dah produk tu dah dikenali ramai. Jadi dia tidak bergantung kepada ICT. ICT ni adalah satu platform macam yang Pak Imam kata, dia satu platform kita mengajar guna ni, maksudnya adalah satu platform. Jadi kadang-kadang bila kita iklankan dalam platform tu, dia jadi cepat je iklan tu sampai. Tapi sebenarnya kita tak kenal apa lagi produk tu. Kita baru nak kenal, oh produk ni, oh macam ni. Tapi bila dia market tu menggunakan tools yang sampai kepada kita, kebetulan kita ada internet. Jadi kalau golongan yang macam mana dia left behind sikit lah. Dia nak buat pasaran, dia ni macam inak biasa sahaja, kerja buat krepek-krepek je kat rumah misalnya. So nak grab the opportunity sama macam orang lain di luar sana tu, kita tak boleh nak berlari dalam landasan yang sama. Tapi apa yang boleh saya katakan bahawa dari sudut marketing, kalau kes macam ni, you kena build your product strong dulu. You kena macam kalau tak jual dekat TikTok pun orang tahu. Jadi that is number one. Itu yang boleh saya beritahu dekat Pak Malabai lah. Mungkin ada banyak lagi sebenarnya apa yang boleh dibuatlah kepada yang kalau kes-kes begini. Salah satunya adalah build up product reputation first. Macam kita cipta nama kita dulu lah. Macam kita cipta nama tapi kita tak perlu nak orang kenal kita. Tapi kita tak ada macam nak pergi market diri kita dekat ni sebab orang dah kenal produk kita ataupun nama kita tu. Wallahu alam. Terima kasih. Terima Ya, kasih ya. penjelasannya dari Puan Mazuri. Gimana Pak Malabai, sudah cukup terwakilikah jawabannya? Mungkin untuk lebih lanjutnya lagi dan untuk detailnya boleh nanti minta ke Pak Gumilang untuk nomor Puan Mazuri untuk bisa lebih dalam lagi bertanya langsung kepada beliau. InsyaAllah boleh. Ya. Untuk dulu, dengan adanya penerapan ICT, bagaimana upaya untuk menghindari dampak negatif dari kalangan pelajar? Dampak negatif untuk pelajar nih. Silakan Pak Imam untuk jawabannya. Baik, terima kasih Ibu Rosmawati. Pertanyaan dari Kak siapa Ibu tadi? Dari Kak Wati. Kak Wati. Bagaimana dampak ICT terhadap pelajar ya, teknologi ICT. Sebenarnya dampak ini memang sudah terlihat ya dari model-model. Dampaknya sebenarnya dari konten infrastrukturnya itu tergantung dari kebijakan-kebijakan yang pemerintah. Kalau misalkan ICT di edukasi, berarti yang dibolehkan terhadap edukasi ini adalah ya sosial medianya dibatasi gitu ya. Sebenarnya bisa saya sampaikan juga bagaimana membatasi edukasi ini di dalam ICT ya. Pertama, interkoneksi di dunia edukasi pendidikan gitu ya.
contoh misalkan di kampus A gitu ya, di kampus A dia menerapkan teknologi di mana pembatasan kebijakan terhadap ICT penggunaan internet di lingkungan kampus ya. Sosial media hanya komunikasi chatnya saja, mungkin tidak bisa mengupload video dan sebagainya kontennya. Jadi yang kedua, tidak bisa mengakses situs-situs yang dianggap di luar mungkin mengandung sara dan pornografi dan sebagainya gitu ya, dampak negatifnya. Jadi untuk menghindari bagi pelajar ya tidak bisa karena ICT ini digunakan oleh pelajar, tapi bagaimana kebijakan kampusnya atau kebijakan pemerintahnya, sebenarnya baik lagi kebijakannya gitu ya. Jadi untuk dibatasi juga seperti apa? Nah, kebijakan pelajar ini ya kita harus menyikapinya bagaimana ICT ini dimanfaatkan untuk pengetahuan kita ya, yang bermanfaat bukan hal-hal negatif ya, mungkin ya isi video seperti yang kemarin saya mengajar di kampus itu ada yang isi kontennya story gitu ya, lagi apa namanya sih TikTok dan sebagainya gitu. Itu sebenarnya itu dampak negatifnya. Kenapa kita nggak nyari konten-kontennya secara edukasi sih gitu ya, mata kuliah dan sebagainya itu. Nah itu yang dampak negatif. Bagaimana kita menghindarinya ya kita harus lebih menelaah atau istilahnya lebih apa ya, lebih kita positifnya apa ya, dewasaan kita lah, kedewasaan kita sebagai pelajar yang itu yang nggak perlu gitu ya. Tapi baik lagi di mana isi konten itu mengapresiasikan terhadap diri kita, mereward atau memberikan apa ya, asumsi bahwasanya kita lagi seperti ini gitu loh. Ada yang suka buat story, ada yang nggak suka gitu ya. Baik lagi ya, tidak suka dan suka. Nah itu. Tapi kalau di dunia kebijakan kampus ya kita polisi-polisi kebijakan dalam mengakses konten-konten ini kita batasin bisa seperti itu. Itu sih Ibu Rusmawati jawaban Oke, dari berarti saya. adanya pembatasan, di mana pembatasan tersebut dituangkan dalam sebuah kebijakan. Dan juga pembatasan tersebut ada pembatasan secara personal, yaitu bagaimana kontrol diri ya, pembatasan lingkungan, di mana itu adalah seperti tadi kampusnya yang membatasi, dan juga pembatasan yang bersifat universal, di mana mungkin ada campur tangan pemerintah mungkin ini ya Pak ya. Jadi 3 hal ini adalah sebagai bagaimana kita menghindarinya. Jadi perlu adanya pembatasan. Dan untuk Kak Wati berikut sudah disampaikan jawabannya, semoga mewakili. Dan ada pertanyaan yang terakhir nih Pak untuk Bapak dari Pak Farhan. Pak Farhan, bagaimana strategi digital marketing dalam digital kultur jika sasaran market kurang tertarik pada sosmed dan kurang familiar dengan teknologi, atau mungkin agak disebut agak gaptek mungkin ya singkatnya gitu. Bagaimana strategi digital marketingnya? Silakan Pak Imam. Ya, terima kasih Ibu Ros. Tadi dari Pak Farhan bagaimana strategi marketing ya, yang bisa kita buat untuk yang istilahnya tidak mengetahui teknologi secara baik gitu ya. Mungkin ada namanya user experience teknologi digital gitu ya, di mana kita bisa melakukan dua model ya. Yang pertama target kita apa yang kita jual, umur berapa, dari umur berapa ke umur berapa gitu target kita ya kan. Kemudian wilayah mana yang kita bisa lakukan. Nah, biasanya kan di Facebook, di sosial media ini bisa kita range ya. Bagaimana secara teknologinya ini, apakah umurnya, kemudian wilayahnya, gitu kan, teknologi siapa yang menggunakannya itu bisa dilakukan. Nah, itu lebih mudah kalau orang yang memahami teknologi secara sosial media, marketingnya. Tapi bagaimana yang tidak memiliki teknologi pemahaman yang baik ya, yang kurang gitu ya, atau istilahnya gaptek gitu ya. Sebenarnya kita menginformasikan bisa baik di bukan hanya di sosial media. Nah, yang eranya sekarang itu pun kita kebanyakan tuh adalah pamflet, brosur. Tapi kan itu era yang menguras tenaga dan energi yang secara tidak teknologi. Ya sebarannya dari kepala desa gitu ya, pamflet dipasang kepala desa, informasi sebenarnya itu tapi berguna, tapi kadang-kadang ya target yang kita pasarkan ini emang apakah sesuai dengan, misalkan contoh Pak Farhan ini target marketingnya orang yang gaptek teknologi ya, berarti Pak Farhan bukan arahnya, strateginya bukan ke arah sosial media, berarti menggunakan brosur, pamflet gitu ya, atau sebaran brosur secara manual yang di print gitu ya.
kemudian informasi-informasi dari speaker-speaker yang ada di kepala desa dan sebagainya, atau di wilayah-wilayah tertentu RT-nya gitu yang disebarkan gitu ya, atau melalui WA. Tapi sekarang saya tidak pernah melihat lagi Pak, yang gaptek ini pasti tidak menggunakan WA. Nah, berarti kita strateginya itu bukan sosial media, tapi WA bisnis kita manfaatkan dengan yang baik fiturnya. Ya, bagaimana? Ya kita sebarannya menggunakan sosial medianya ya, texting atau WA aja Pak gitu, Pak Farhan. Jadi kita bikin dua konsep model. Yang pertama target usianya berapa, siapa gitu ya, dari berapa ke berapa, kemudian kedua wilayah sebarannya, yang ketiga apakah ini memahami teknologi atau tidak gitu. Seperti itu sih Pak. Mungkin dari itu saya jawaban saya Ibu Rosmawati. Terima kasih. Oke, terima kasih. Berarti tadi jawabannya sangat memuaskan. Pak Farhan gimana? Mungkin Pak Gumilang ada pertanyaan lain nggak ya? Masih ada waktu sekitar 15 menit lagi mungkin ya. Ada pertanyaan lain? Sejauh ini sih belum ada ke saya. Mungkin ke Pak Gumilang ada nggak? Mungkin telepon kayaknya sepertinya Ibu. Ya mungkin Bagaimana? diskusi sekali ini terkait Ya, Pak Farhan tadi tuh ya. boleh. Sebenarnya saya Ini juga masih ada ada 7 tahun. 15 menit lagi untuk berdiskusi. Silakan Ya, bagi yang mau bertanya, masih ada waktunya. Dan untuk yang berdiskusi silakan. Ya Pak Gumilang masukkan lagi, silakan. Karena pertanyaan banyaknya langsung ke WhatsApp-nya beliau nih, daripada ke saya. Oke, mungkin ada bukan pertanyaan mungkin ya. Tadi saya sekilas ada pertanyaan dari Pak Malaba itu ada sedikit berkesinambungan bahwa digital marketing ini ataupun di ICT ini bagaimana kan kalau yang saya lihat pribadi ya, ini susah sekali masuk ke daerah desa tertinggal. Nah, menurut Bapak Pak Imam, ini bagaimana strateginya agar si ICT ini betul-betul bisa merata? Setidaknya meratanya itu ya sesuai dengan porsinya gitu. Karena yang kami lihat sekarang contohnya aja di daerah Jawa Barat aja. Jawa Barat itu ada beberapa lokasi yang betul-betul tidak bisa tersentuh oleh provider manapun dunia internet sehingga ICT susah untuk masuknya. Bagaimana Pak Imam komen dan masukan ataupun strateginya untuk hal ini? Ini mungkin pertanyaan dari saya pribadi ya, karena belum ada yang bertanya lagi. ya. Terima kasih Ibu Rosmawati. Sepertinya Ibu asli Jawa Barat kali ya. Ibu Atau saya pernah ke Jawa, Jawa Barat. ayah saya Jawa Barat. Ya saya juga pernah Bu ya di Sukabumi itu memang tidak tersentuh dalam teknologi internet provider. Nah ini balik lagi Bu, jadi adanya penyampaian dari tahapan struktur secara wilayah, sebaran wilayah kepala desa, kemudian tata kelola pemerintah ini sebenarnya bisa bekerja sama dengan provider bagaimana ya, mungkin perizinan dipermudah itu ya, tidak dipersulit, perizinan dalam membangun tiang-tiang mereka buat sebaran providernya gitu ya. Banyak kan biasanya di daerah-daerah itu Bu, sih mohon maaf ya, kalau saya lihat sih kalau ada uangnya baru dibantuin izinnya lah, itu seperti itu ya. Kalau saya lihat ya Bu ya, banyak kan ya Tangannya di situ ya. saya temui. Iya, jadi provider pun juga malas, ngapain kita belum apa-apa, belum mau sebarin aja udah seperti itu ya. Sehingga yang itu yang membuat mungkin mereka ya udahlah di pinggir jalan raya aja kira-kira yang dibutuhkan. Nah, terus kemudian mereka juga melihat ini Bu, tata kelola income pemasukan di wilayah yang tidak tersentuh itu biasanya nggak usah lah, nggak terlalu penting lah, kita bisa pakai handphone aja lah, sekedar komunikasi WA gitu ya. Untuk secara teknologi mungkin ya bisa bisa pas lagi melalui pasar dan sebagainya ya mampir sebentar ya. Itu isi yang saya lihat tuh, pemikiran-pemikiran itu yang butuh diedukasi sih Bu, edukasi oleh kepala desanya. Nah tapi bagaimana kepala desa ini bisa membuat suatu apa namanya kerjasama dengan provider, misalkan emang membutuhkan internet ya bertahap gitu ya tata kelolanya ya, mungkin membangun infrastrukturnya di kepala desa, nanti disebarkan oleh wifi gratis dengan teknologi RT RW-net gitu ya. Ya mungkin providernya bagaimana, itu mekanismenya uh, interaktifnya terhadap kepala desanya sih. Kalau kemarin saya pernah abdi masih itu di Sukabumi berapa tahun yang lalu gitu ya Bu, 4 tahun atau 5 tahun yang lalu itu
mereka tuh terkendala seperti itu ya, kepala desanya dulu yang dibangun, terus kemudian edukasi informasi-informasi kepada warga-warganya tiap minggu gitu. Kalau tidak seperti itu, warga itu ya mikirnya masak gitu ya, udah tidur kenyang, makan, nyari uang, udah gitu. Jadi ya untuk teknologi mereka buat apa gitu, nggak ada pemasukan buat mereka, nggak ada informasi buat tambahan. Kalau mengeluarkan lagi biaya itu untuk bayar internet, kayaknya mereka agak berat sih Bu, kalau lihat ya, secara garis besar wilayah yang tidak tersentuh itu ya, gitu ya. Contohnya di Baik. Papua aja Bu, untuk yang saya pernah ke kelapa sawit itu Bu, mereka cuma hanya butuh buat nelfon sama SMS aja Bu. Untuk teknologi nggak mau ya di Papua itu, karena mereka bercocok tanam gitu. Itu aja sih. Makanya edukasi lagi sih, baliknya ke edukasi ke kepala desanya sih. Seperti itu Ibu. Terus Berarti pengenalan ya, edukasi, approaching, pengenalannya yang harus lebih dalam lagi kepada masyarakatnya. Oke, mungkin dari beberapa chat juga belum ada yang masuk. Sebelum kita tutup, saya kembalikan dulu ke Pak Indra, Gumilang. Silakan, siapa tahu biasanya Pak Gumilang ini suka ada video ataupun musik-musik yang menghibur di sela-sela ke acara gitu. Silakan Pak, saya kembalikan dulu sebelum kami tutup karena masih ada waktu sedikit lagi. Pak Indra di mute tuh Pak Indra. Saya lagi di Oke. Oh, ya. Boleh tetap aja, Pak. Oke. Boleh kita tutup? Halo. Ya, oke. Terima kasih kepada Puan Majuri. Mudah-mudahan kita bisa bertemu lagi dengan beberapa materi berikutnya yang sangat kami tunggu-tunggu untuk masukan untuk kita semuanya. Dan Bapak Imam, terima kasih. Mungkin nanti kita bisa sama-sama Ibu. berkomunikasi lebih detail lagi karena ada beberapa pertanyaan yang sangat menarik tentang ICT, terutama di Baik. industri